KPU bisa memastikan pemilih yang tercatat benar-benar akurat. Sebelum hari pemungutan suara. Oke, berarti cukup panjang. Langsung dikirim lewat aplikasi tersebut. Tidak harus datang ke KPU menyampaikan data-data yang telah dimutakhirkan. Kabupaten kota tinggal memilah dan memilih data-data mana yang TMS. Oleh operator dipilah-pilahlah data tersebut dan kita langsung turun. Pilih yang masih banyak yang penasaran nih Pak, kalau misalnya masyarakat Cek DPT online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih di podcast perdana Podcast Keme Kepahyang Memilih. Penan ngobrol seputar pemilu, pemilihan, dan demokrasi. Bersama saya Rahnia Putri, obrolan kita pada hari ini adalah tentang PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Teman pemilih, pada episode pertama ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kepahyang. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Kepahyang periode 2023 hingga 2028 dan tidak asing lagi bagi penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Kepahyang. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabarnya Pak? Sehat ya. Boleh Bapak mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih dan bisa diceritakan sedikit pengalamannya Pak? Ya, halo teman pemilih Podcast Keme Kepahyang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Indra. Kebetulan di sini saya memangku menjadi anggota KPU Kabupaten Kepahyang periode 2023-2028 dan alamat saya tinggal di Desa Tebat Mono. Oke, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak selama bertugas Pak? Sebenarnya saya bekerja di KPU Kabupaten Kepahyang. Sebelum menjadi anggota KPU Kabupaten Kepahyang, saya bekerja di KPU Kabupaten Kepahyang ini mulai dari tahun 2006 hingga sekarang. Dan kalau untuk pengalaman, mulai dari pemilu 2009, Pilkada 2010, sampailah ke pemilu 2024 kemarin hingga Pilkada 2024 kemarin. Untuk pengalaman pekerjaan, dan saya bekerja di KPU Kabupaten Kepahyang ini yang jelas sesuai dengan perintah atasan atau pimpinan, itu yang kita laksanakan. Dan di KPU Kabupaten Kepahyang ini juga kita bekerja sesuai dengan petunjuk dan tahapan-tahapan yang ada. Baik, sangat menarik ya teman pemilih. Ternyata Pak Indra ini sangat banyak pengalamannya dan pasti teman pemilih jadi lebih yakin bahwa informasi yang akan diberikan oleh Pak Indra hari ini berasal dari orang yang sudah benar-benar memahami proses di lapangan. Nah, kalau kita mundur sedikit Pak ke tahun-tahun sebelumnya, Bapak kan selama Bapak mengelola data pemilih dari pemilu 2019 sampai Pilkada 2024, kira-kira bagaimana gambaran pergerakan datanya Pak? Kalau untuk pemilu 2019 itu sampai ke 2024 itu terjadi pergerakan data, di mana di pemilu 2019 ke Pilkada 2020 itu terjadi penurunan, di mana penurunan ini terjadi kemungkinan besar banyak terjadi data ganda. Setelah itu pemilih kita yang pindah domisili dari pindah domisili tersebut bisa luar kabupaten, luar provinsi ataupun di dalam Kabupaten Kepahyang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemilih yang meninggal, terus tidak memenuhi syarat lagi menjadi pemilih, itu tadi yang ganda, pindah keluar, seperti itu. Oh, jadi memang pergerakan data pemilih ini terus berubah seiring perkembangan kondisi masyarakat ya Pak ya. Dari Pilkada 2019
tadi Mm-mm. ke pemilu 2024 itu terjadi kenaikan kembali data tersebut. Oke. Kalau nggak salah saya itu terjadi kenaikan di 4.000 pemilih. Terus dari 2000 pemilu 2024 itu ke Pilkada 2024 juga, karena di tahun yang sama kita melaksanakan pemilihan, Iya, tahun kemarin ya, Pak. itu terjadi penurunan kembali, tetapi penurunan tersebut tidak terlalu signifikan. Itu di angka 571 pemilih. Oke, berarti dari gambaran pergerakan data yang Bapak sampaikan tadi, tentu proses pemutakhiran menjadi hal yang sangat penting ya, Pak. Nah, kalau kita masuk ke inti pembahasan tentang PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri sebenarnya apa, Pak? Kalau sesuai dengan arahan atau petunjuk dari KPU RI, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ialah kita untuk mengupgrade data kita. Jadi dari pemilu ke pemilu kita laksanakan sekarang. Kalau untuk data pemilih itu PDPB yang namanya itu kita melakukan per triwulan. Jadi kita laksanakan sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh KPU RI, dan data-data tersebut mengalami pergerakan karena pemilih kita ini kan bentuknya termasuk masyarakat atau penduduk kita itu kan dinamis, selalu bergerak. Kemungkinan besar ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang masuk. Udah itu juga pemilih kita yang sudah cukup umur. Cukup umur dalam artian umur 17 tahun dia sudah bisa menggunakan hak pilihnya, atau dia sudah menikah walaupun umurnya udah masih di bawah 17 tahun, seperti itu. Oke. Jadi jelas sekali ya Pak, kenapa PDPB ini penting. Dengan data yang terus dimutakhirkan, KPU bisa memastikan pemilih yang tercatat benar-benar akurat. Tadi sempat Bapak singgung tentang kategori-kategori data yang harus dimutakhirkan, seperti seperti yang berusia 17 tahun, kemudian warga yang baru menikah, terus warga yang pindah domisili ya Pak ya. Itu juga kalau warga yang pensiun dari TNI Polri itu juga kan Pak? Betul. Jadi pensiunan TNI Polri ini kita juga mendapatkan data tersebut biasanya dari Kemendagri, itu disampaikan ke KPU RI, sampailah ke KPU Kabupaten Kota, ya kita lakukan dimuktakhirkan data tersebut bahwa mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu yang akan datang. Oke, baik. Saat ini kan sudah hampir menyelesaikan PDPB triwulan keempat ya Pak untuk tahun 2025 ini. Nah, untuk Kabupaten Kepahyang sendiri, kategori pemilih yang mana Pak yang lebih banyak dimutakhirkan? Kalau kemarin pada saat kita sampailah di triwulan keempat ini pelaksanaan coklit terbatas, itu yang paling banyak, yang paling dominan pemilih baru. Pemilih baru ya. Di mana pemilih baru ini biasanya anak sekolah SMA, kemungkinan besar di tahun kemarin mereka baru umur 16 tahun, setelah naik kelas 3 SMA itu umur mereka sudah cukup untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu yang akan datang. Oke, lalu proses pelaksanaan PDPB ini sendiri gimana Pak alurnya, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi dan seterusnya, boleh jelaskan Pak? Jadi proses alurnya kita itu dari atas dulu. Dari atas dalam hal ini ya dari Kemendagri, ya disampaikanlah data tersebut ke KPU RI. KPU RI menurunkan data tersebut ke KPU Provinsi. KPU Provinsi menyampaikan ke KPU Kabupaten Kota, seperti itu kalau untuk proses data tersebut. Nah, setelah di KPU Kabupaten Kota, kita lakukanlah pemilahan terlebih dahulu data-data tersebut, jumlah pemilih yang meninggal berapa, jumlah pemilih yang masuk atau pindah masuk berapa, pindah keluar berapa,
termasuk yang pemilih baru tadi berapa jumlahnya. Nah, kita lakukan eh, turun ke lapangan itu, kalau bahasa di petunjuk di surat edaran tersebut itu pelaksanaannya itu yang dinamakan coktas, yaitu Coktas. coklit terbatas. Coklit Ya, terbatas. coklit terbatas ini kita lakukan dari KPU langsung turun ke lapangan karena kita tidak memiliki lagi atau mempunyai lagi petugas kita di desa-desa. Kalau dulu kan kita memiliki Pantarli untuk melakukan pemutahiran data pemilih, di mana Pantarli ini dibentuk biasanya di mana Pantarli ini kita bentuk dulu PPK, PPS, nanti data tersebut kita turunkan melalui PPK sampailah ke PPS, nanti PPS membentuk Pantarli. Pantarli ini biasanya dibentuk 3 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke. Ya. Berarti cukup panjang ya Pak Ya, proses dan prosesnya. alurnya. Dalam proses pelaksanaan PDPB ini pasti tidak terlepas dari kendala nih Pak. Nah, jadi yang saya mau tanya nih Pak, apa aja kendala yang biasanya dihadapi dalam pelaksanaan PDPB ini, terutama dalam pengalaman Bapak sendiri? Kalau untuk kendala sebenarnya kita sekarang ini kan sudah era digital, sudah memiliki aplikasi. Kalau di pemutahiran data pemilih ini yang dinamakan Sidali. Nah, di Sidali ini sebenarnya kalau untuk kendala kita kemungkinan besar itu cuman di masalah jaringan. Di mana jaringan internet kita ini ada 2 kecamatan yang sinyalnya kalau bahasanya itu blank spot. Itu terjadi di Kecamatan Seberang Musi dan Muara Kemumu. Nah, kalau jaringan tersebut bagus, insya Allah data-data tersebut bisa langsung dikirim, tidak langsung dikirim lewat aplikasi tersebut. Tidak harus datang ke KPU menyampaikan data-data yang telah dimuktahirkan oleh Pantarli kita. Jadi langsung masukkan ke sistem kita yaitu Sidali. Nah, dari data tersebut operator kabupaten kota tinggal memilah dan memilih data-data mana yang TMS, yang memenuhi syarat, pemilih Oke. baru, seperti itu. Oh, jadi kendala terbesarnya ada di jaringan ya Pak ya, Ya, jaringan betul. internet. Itu kalau di masa tahapan pemilu. Tapi kalau misalnya proses sekarang yaitu PDPB ya, kita karena sifatnya kita menunggu data terlebih dahulu dari KPU RI. Ya. Nah, jadi kita oleh operator dipilah-pilahlah data tersebut dan kita langsung turun ke lapangan untuk pelaksanaan coktas tadi. Baiklah, kalau seperti itu Pak. Mungkin banyak teman pemilih yang masih banyak yang penasaran nih Pak, kalau misalnya masyarakat mau memeriksa apakah datanya sudah masuk atau belum, atau sudah benar atau belum, itu caranya bagaimana Pak? Itulah hebatnya sekarang kita sudah era digital ini, kita bisa langsung cek nama kita atau sudah terdaftar apa belum, itu dicek DPT online. Cek DPT online. Ya, Oke. cek DPT online itu caranya cek DPT online KPU Go ID. Seperti itu. Itu Cek ada DPT. biasanya di website, searching aja langsung di Google. Pasti nanti muncul, masukkan nick, masukkan nama, nanti sudah muncul di sana terdaftar di mana kita, di desa apa, di TPS berapa, biasanya udah langsung muncul di aplikasi tersebut. Oke, jadi sebenarnya masyarakat bisa dengan mudah ya Pak untuk mengecek datanya. Dan di mana tadi dicek dptonline.kpu.go.id. Ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang meriksa ternyata datanya ada yang salah, itu gimana Pak? Kalau misalnya waktu dia mengecek datanya masih ada yang salah atau yang belum benar, itu bisa menyampaikan laporan langsung ke KPU, nanti diperbaiki oleh operator KPU Kabupaten Kota. Oh, begitu.
Oke, sangat bermanfaat sekali, Pak. Nah, sekarang kan era digitalisasi ya, Pak ya. Seiring dengan perkembangan digitalisasi, bagaimana KPU memastikan keamanan data pemilih, Pak? Kalau untuk keamanan sebenarnya karena sekarang itu sudah menggunakan aplikasi, jadi saya rasa tinggal lagi admin atau operator tersebut ya jangan sering memberikan akses atau password kepada baik itu teman atau atasannya atau pimpinannya, itu jangan disampaikan passwordnya. Jadi sekarang itu kalau untuk keamanan saya rasa ya karena sudah memiliki sistem atau aplikasi tersebut, saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting operator atau adminnya itu bertanggung jawab lah dengan pekerjaannya. Jangan sampai nanti karena percaya sama teman atau sama pimpinannya, kasihlah email atau password aplikasi tersebut. Itu yang kita hindarkan. Dan saya selalu mewanti-wanti kepada admin atau operator itu jangan sampai disebarluaskan. Jadi yang bisa masuk ke sistem tersebut, saya juga selaku pimpinan di KPU Kabupaten Payang tidak mengetahui berapa jumlah atau pemilih kalau saya tidak memantau atau menanyakan kepada admin atau operator. Memang tanggung jawab besarnya itu ada di admin atau operator kabupaten kota. Kami selaku pimpinan sekedar mengetahui dari laporan mereka seperti itu. Oh begitu. Tapi pada intinya ini aman ya Pak ya? Ya. Oke. Bahwa keamanan data pemilih ini teman pemilih betul-betul dijaga melalui berbagai mekanisme dan sistem yang sudah disiapkan oleh KPU. Nah Pak, balik lagi ke PDPB. Data pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang sedang dimutakhirkan, apakah akan digunakan untuk pemilu 2029 nanti, Pak? Ya, data yang kita lakukan atau laksanakan sekarang itu yaitu PDPB, ya betul, kita akan gunakan di saat pemilu yang akan datang, yaitu pada tahun 2029, di mana dari data-data tersebut kita lakukan upgrade data supaya nanti petugas kita yang telah kita bentuk sesuai dengan petunjuk atau tahapan yang di 2029 itu lebih ringan atau lebih apa bahasanya itu lebih enggak terlalu menumpuk lagi lah pekerjaannya, karena sekarang kita secara pelan-pelan atau secara bahasanya itu bertahap supaya apa bahasanya ini Rania? Supaya tidak menumpuk. Supaya tidak menumpuk atau tidak banyak lagi. Jadi kita lakukan upgrade data tersebut per triwulannya, dicicil lah bahasanya. Kalau bahasa kita cicil, dan pekerjaan pantarlih kita nanti kemungkinan besar lebih ringan. Dan nah oleh karena itu saya minta kepada admin dan operator kabupaten kota itu ya, walaupun kita kabupaten kota langsung yang mengerjakannya, kerjanya harus maksimal dan bagus. Oke. Berarti memang data PDPB ini menjadi dasar penting ya Pak untuk penyusunan daftar pemilih tetap pada tahun 2029. Jadi proses pemutakhiran ini teman pemilih sangat menentukan kualitas data pemilih ke depan.
Sebelum kita tutup podcast hari ini, Pak, saya mau menanyakan pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa harapan KPU Kabupaten Kepahyang, terkhusus harapan Bapak, terhadap keakuratan data pemilih pasca pemilu dan pilkada tahun 2024 menuju pemilu 2029? Kalau harapan kami di Kabupaten Kepahyang untuk pemilu 2029 itu seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ya lebih aman lah. Dan untuk pemutahiran data pemilih ya tergantung lagi dari niat kita, apa mau bekerja sungguh-sungguh atau tidak. Jadi maksud saya di sini ya setelah nanti kita bentuk petugas kita, ya tergantung niat mereka bekerjanya seperti apa. Kalau bekerjanya sesuai aturan, sesuai petunjuk, saya rasa tidak ada kendala. Nah, untuk keamanan sebenarnya kalau untuk sekarang itu saya rasa KPU lebih eh, lebih lebih bagus dalam artian mereka selalu meningkatkan kualitas aplikasinya. Ya, Kalau keren. dulu mungkin lemot, nggak bisa masuk, sekarang itu sekali klik aja sudah bisa kita masuk ke sistem tersebut. Nah, harapan saya yang kedua kepada untuk pemutahiran data pemilih ini nanti, saya minta kepada petugas untuk bekerja sungguh-sungguh lah. Jangan main-main kalau bahasa kita. Sungguh-sungguh, bekerjalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk yang ada. Insya Allah pemilu ke depannya lebih bagus dan lebih aman lagi. Kalau ada dinamika, ya itu biasalah. Nggak mungkinlah kita dalam bekerja tidak ada masalah. Iya, Masalah itu ya betul. kita selesaikan secara baik-baik. Itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Semoga harapan-harapan tersebut bisa terwujud ya Pak. Dan tentunya dengan dukungan masyarakat serta proses pemutakhiran yang terus berjalan, keakuratan data pemilih menuju pemilu 2029 dapat semakin baik. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih banyak ya Bapak atas kesediaannya hadir dalam podcast Keme. Dan terima kasih atas penjelasan dan pengalaman yang sudah Bapak berikan. Mungkin sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin Pak Indra ada closing statement yang mau diberikan. Terima kasih. Eh, Harapan kami dari KPU Kabupaten Pahang melalui pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini PDPB, walaupun kita banyak keterbatasan atau masih dalam efisiensi anggaran, ya kita bekerjalah sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan yang ada, tetap kita lakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dan selanjutnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepahyang atau masa Dinas Dukcapil, kami minta untuk peran sertanya dalam memutakhirkan data pemilih tersebut. Dan karena tanpa bantuan atau kerjasama dari masyarakat dan Dinas Dukcapil, saya rasa pemutahiran data pemilih ini tidak berjalan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena di sini penting kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepahyang untuk menyampaikan atau melaporkan pemilih kita atau penduduk kita yang sudah meninggal, sudah pindah, atau anaknya yang sudah genap umur 17 tahun, silakan laporkan ke KPU Kabupaten Kepahyang. Karena kenapa harus langsung ke Kabupaten Kepahyang? Karena petugas kita yang di desa atau kelurahan itu sudah habis masa jabatannya. Jadi untuk itu mulai dari sekarang atau mulai dari sampailah ke pemilu 2029 nanti, saya minta kepada masyarakat untuk berperan aktif lah
mengikuti proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Dan harapan saya juga kepada rekan-rekan Kasubag, operator atau admin, ya kita bekerja semaksimal mungkin lah untuk proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baik Pak, terima kasih atas closing statement-nya Pak. Nah, teman pemilih, hari ini kita jadi tahu bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu merupakan bagian penting dalam memperkuat atau meningkatkan kualitas demokrasi. Dan juga PDPB ini bukan hanya sekedar administrasi, tapi juga merupakan landasan penting untuk menghasilkan DPT atau daftar pemilih tetap yang berkualitas dan dapat dipercaya. Oke, untuk teman pemilih, apabila di sekitar Anda terdapat pemilih yang baru datang, pindah, ataupun sudah meninggal dunia, silakan laporkan ke kantor KPU Kabupaten Kepahyang agar data-datanya bisa segera diperbarui. Dan teman pemilih, jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru di Facebook, Instagram, dan YouTube KPU Kabupaten Kepahyang. Sampai jumpa di podcast Keme episode selanjutnya. Salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya salurkan aspirasi.